Hai sahabat semuanya, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana ketika kita mengecewakan pelanggan. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk teman-teman, sahabat semuanya, untuk klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng untuk terus mendapatkan informasi terbaru dan terupdate dari channel Pak Itolo. Dalam menjalankan sebuah usaha atau memberikan sebuah pelayanan kepada pelanggan atau konsumen, tentunya ada hal-hal tertentu yang terkadang tidak kita sadari dan itu bisa memberikan sebuah dampak yang buruk, yaitu mengecewakan pelanggan. Nah, ketika mengecewakan pelanggan, kita tentunya harus memiliki sebuah trik atau strategi yang itu tertanam pada diri kita, bagaimana agar pelanggan yang kecewa ini tetap bisa memahami dan mau menerima apa yang telah terjadi. Sebenarnya untuk mengecewakan pelanggan ini bisa terjadi di semua lini bisnis, baik itu dalam hal pelayanan, mulai dari bagaimana kita menerima, bagaimana kita memberikan pelayanan, bahkan sampai pelanggan itu menikmati atau menerima sebuah produk. Dalam mengecewakan sebuah pelanggan, tentunya ada hal yang harus kita pertimbangkan agar pelanggan itu tetap mau menerima kesaran kita. Karena apa? Memang pada dasarnya kalau kita memiliki sebuah bisnis atau memberikan pelayanan, kita memang tidak boleh mengecewakan pelanggan. Tetapi yang namanya manusia dan terkadang kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Maksudnya kita sudah menjaga hal atau menjaga kualitas, tetapi terkadang hal sepele atau hal tertentu yang tidak kita sadari ternyata itu memberikan sebuah efek yang buruk, yaitu bisa mengecewakan pelanggan. Nah, apabila kita mengetahui bahwa memang pelanggan komplain atau pelanggan itu kecewa terhadap pelayanan kita, maka kita harus segera membuat kondisi ini biar tidak berlarut-larut dan sehingga pelanggan ini akhirnya menyampaikan kekecewaannya itu kepada semua orang. Nah, untuk mencegah hal itu, maka kita harus segera mendekati pelanggan itu, memberikan sebuah pendekatan bagaimana kita segera meminta maaf. Itu merupakan hal pertama yang harus kita lakukan, yaitu meminta maaf pelanggan itu, baik itu secara langsung maupun ketika pelanggan itu merasakan kekecewaan itu ketika sudah sampai di rumah. Apabila pelanggan itu mengalami kekecewaan itu setelah di rumah, setelah menikmati pelayanan kita di rumah baru dia komplain, maka kita harus menelpon atau berkomunikasi dengan pelanggan itu untuk segera meminta maaf. Nah, hal pertama yang wajib kita lakukan adalah meminta maaf kepada pelanggan tersebut. Yang kedua adalah kita harus memberikan sebuah kompensasi atau memberikan sebuah layanan yang lebih sehingga pelanggan tersebut tidak kekecewaannya tidak terlalu dalam. Sehingga kalau kita memberikan sebuah kompensasi itu sebenarnya bisa kita lakukan dari layanan kita dengan memberikan layanan kita. Pertama, memberikan diskon, atau yang kedua adalah kita memberikan gratis 1 kali atau gratis 2 kali. Agar apa? Agar bisa mengembalikan rasa kekecewaan itu menjadi sebuah rasa senang, sehingga pelanggan ikut tetap menjadi pelanggan yang loyal terhadap layanan atau jasa kita. Karena apa? Karena dari semua pelayanan kita harus mengetahui bahwa dari semua pelayanan, dari semua pelanggan yang datang ke kita atau pelanggan yang kita layani, itu mesti ada 1, 2 ataupun mesti ada sesuatu di situ yang kadang pelanggan itu kecewa. Nah, walaupun kita sudah sangat kuat sekali, sangat perhatian sekali terhadap kualitas pelayanan yang kita berikan, tetapi bisa saja itu terjadi. Nah, kembali lagi yang saya sampaikan di awal tadi, kita harus meminta maaf, dan yang kedua kita memberikan sebuah kompensasi atau memberikan sebuah hal layanan lebih yang bisa itu menyenangkan bagi pelanggan itu, sehingga dia tidak lagi memikirkan kekecewaan yang dia alami ketika dia berhubungan dengan kita. Nah, semoga tips minta maaf dan memberikan kompensasi atau memberikan layanan lebih ini bisa menjadi salah satu masukan dan bisa menjadi salah satu dasar bagi teman-teman yang memiliki usaha di bidang apapun itu, baik usahanya usaha sampingan maupun usaha kecil, agar tetap bagaimana bisa memperhatikan pelanggan.
baik pelanggan senang maupun pelanggan kecewa. Karena apa? Kalau kita juga tidak mau kalau pelanggan kecewa ini sampai dia mengutarakan kecewaannya itu ke orang-orang lain. Karena apa? Itu akan berdampak buruk pada bisnis kita. Padahal sebenarnya kita tidak ingin, padahal kita dalam menjalankan bisnis itu tidak mungkinlah ingin mengecewakan. Karena apa? Karena bisnis yang kita jalankan atau teman-teman jalankan semuanya itu pengennya kan menyenangkan dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh konsumen dari usaha atau bisnis yang dijalankan itu. Demikian informasi dan masukan yang dapat diberikan. Semoga bermanfaat. Salam untuk semua.